Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia di tema 5I mengenai iklan ya. Insya Allah pada hari ini Bu Ira akan memberikan review atau mengulas materi kembali mengenai iklan ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, alhamdulillah kita mulai kembali ya pembelajarannya. Yang pertama kita akan bahas mengenai tujuan dari iklan. Nah, sebelum kita membahas tentang tujuan iklan, anak-anak masih ingat apa pengertian dari iklan? Ya, iklan adalah informasi yang isinya membujuk dan menarik perhatian masyarakat supaya tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, begitu ya. Iklan itu intinya adalah untuk membujuk dan menarik perhatian masyarakat. Ya, selanjutnya tujuan iklan adalah yang pertama yaitu memperkenalkan dan menawarkan sebuah produk atau jasa. Sudah jelas ya, sama seperti pengertian iklan tadi. Nah, tujuannya pun sama yaitu untuk memperkenalkan dan menawarkan sebuah produk atau jasa. Yang kedua adalah menarik khalayak ramai, menarik orang banyak untuk bisa mungkin sampai membeli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi, kalaupun dia tidak sampai membeli, iklan ini bertujuan untuk salah satunya bisa dengan menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan, begitu ya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri iklan. Yang pertama adalah informatif, bersifat informatif atau memberikan suatu informasi ya. Sudah jelas ada informasi, kalau misalnya menjual produk atau jasa berarti dia memberikan informasi produk atau jasa yang sedang dijualnya, begitu. Yang kedua adalah komunikatif, yaitu bahasa yang diberikan, bahasa yang disampaikan dalam iklan itu mudah dipahami ataupun dimengerti oleh masyarakat. Yang ketiga adalah bahasanya singkat, padat, dan menarik, begitu ya. Selanjutnya syarat dari iklan ada ya dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama ada berdasarkan isi, yang kedua ada berdasarkan bahasa. Jika berdasarkan isinya, maka iklan itu harus jujur dan objektif. Ya, begitu. Yang kedua, harus singkat, jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Dan yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain dan dapat diterima oleh orang banyak, begitu ya. Lalu berdasarkan bahasa, syarat iklan itu yang pertama adalah menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami banyak orang. Ini sama seperti ciri-ciri iklan yang tadi, yaitu komunikatif ya, yaitu harus mudah dipahami, begitu. Nah, yang kedua adalah menggunakan kalimat yang memikat dan memiliki daya sugestif, begitu ya. Sebisa mungkin iklan itu di dalamnya itu memiliki kalimat yang bisa menarik atau membujuk masyarakat untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah memberikan informasi dengan singkat dan jelas. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa iklan itu harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ini mengenai unsur-unsur iklan, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama ada judulnya, judul dari iklannya. Yang kedua nama produknya, nama jasanya itu harus dituliskan di sana apa ya. Yang ketiga ada penjelasan produknya, di sana tuliskan penjelasan produknya itu produknya apa, keunggulannya apa, begitu ya, agar masyarakat tertarik untuk membeli produk atau jasa tersebut. Yang keempat desainnya harus menarik dan harus sesuai antara gambar dengan tulisannya, begitu ya. Selanjutnya, nah ini peta konsep mengenai jenis-jenis iklan. Ternyata iklan itu dibagi menjadi 3 jenis ya, 3 kelompok ya, 3 kelompok yang di dalamnya terdapat jenis-jenis lain.
Kelompok pertama adalah jenis iklan berdasarkan tujuan. Jika berdasarkan tujuannya, iklan itu dibagi menjadi dua macam. Ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Begitu ya. Yang kedua, kelompok kedua adalah berdasarkan isinya. Jenis iklan berdasarkan isi ada 3 macam. Ada iklan pemberitahuan atau pengumuman. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga adalah iklan penawaran, begitu ya. Dan yang terakhir, kelompok terakhir adalah jenis iklan berdasarkan medianya. Iklan itu medianya ada yang berupa media cetak, dan yang kedua ada media elektronik. Ini ya, anak-anak harus pahami mengenai jenis-jenis iklan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita akan bahas pertama adalah berdasarkan tujuan iklan. Jenis iklannya ada 2 macam, iklan komersial dan non-komersial. Tujuan dari iklan ini, kedua iklan ini berbeda. Kalau iklan komersial, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, begitu ya, karena dia menjual produk atau jasa, begitu ya. Yang kedua adalah iklan non-komersial. Nah, iklan non-komersial ini dia tidak mengharapkan keuntungan ekonomi, tapi dia mengharapkan keuntungan sosial. Karena sudah jelas tujuan dari iklan non-komersial ini adalah menginformasikan atau membujuk dan mendidik masyarakat yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, begitu ya. Nah, begitu. Lalu kelompok kedua adalah jenis iklan berdasarkan isi. Yang jenis iklan berdasarkan isi ada 3 macam. Yang pertama ada iklan pemberitahuan atau pengumuman. Di sini iklan pemberitahuan atau pengumuman ini bersifat memberitahu saja dan mengumumkan suatu kejadian atau kegiatan. Maka dari itu, contoh-contoh dari iklan pemberitahuan atau pengumuman adalah misalnya iklan kelahiran. Kelahiran misalnya kelahiran seseorang yang berpengaruh bagi masyarakat itu bisa diiklankan, begitu ya. Lalu yang kedua ada misalnya iklan ulang tahun. Lalu yang ketiga iklan pernikahan, iklan kematian, atau iklan mengenai reuni. Reuni itu adalah temu kangen atau bertemu kembali alumni dari sebuah organisasi maupun lembaga tertentu, begitu. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, ini sama seperti iklan non komersial ya. Ini adalah iklan layanan masyarakat yang tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat, begitu ya, sudah jelas. Contohnya adalah misalnya iklan membayar pajak, iklan hemat listrik, iklan bahaya narkoba, iklan mengenai pencegahan COVID, dan di sini contohnya adalah iklan mengenai pencegahan atau mengurangi pemanasan global, begitu ya. Ketiga adalah iklan penawaran. Iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu produk atau jasa, dan iklan ini dipublikasikan atau ditampilkan oleh perusahaan-perusahaan, begitu ya. Contohnya iklan berbagai makanan, minuman, pakaian, dan barang lainnya. Itu jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, yang ketiga ada jenis iklan berdasarkan medianya. Itu ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Seperti anak-anak tahu, jika iklan media cetak itu dia dicetak di majalah, tabloid, koran ya, spanduk, gitu. Itu kan iklan media cetak juga ya. Nah, itu. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah jenis-jenis iklannya berdasarkan ruang yang digunakan dalam media cetaknya. Yang pertama baris, kedua kolom, dan ketiga iklan display. Nanti kita akan lihat contohnya ya di slide selanjutnya. Dan iklan berdasarkan media selanjutnya adalah media elektronik. Itu ada jenisnya, ada radio, ada televisi, dan juga ada internet. Perbedaannya, jika iklan radio dia memiliki ciri hanya dapat didengar oleh audio saja atau hanya terdapat suaranya saja. Tidak ada gambar yang dipertontonkan, hanya kita memperdengarkan saja iklan yang disampaikannya, begitu ya. Yang kedua ada iklan televisi. Ciri iklannya memiliki suara, gambar, dan gerak karena dia ditampilkan di layar televisi, begitu ya. Lalu yang ketiga ada iklan internet. Nah, ini iklan yang dipublikasikan melalui internet ya.
Ada yang hanya dapat didengar dan ada juga yang dapat dilihat dan didengar begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai iklan media cetak berdasarkan ruang yang digunakan dalam media cetaknya. Yang ini ya, ada iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Seperti sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau iklan baris dia hanya terdapat dalam beberapa baris saja dengan luas tidak lebih dari satu kolom. Contohnya ada di sebelah kiri ya, itu yang mobil disewakan, dia adalah contoh dari iklan baris. Kedua ada iklan kolom. Iklan kolom dibuat dalam bentuk kolom. Iklan ini terkadang dilengkapi oleh gambar atau simbol tapi tidak lebih besar daripada iklan display ya. Dia ukurannya lebih besar dari iklan baris tapi lebih kecil dari iklan display begitu ya. Jadi pertengahan kalau iklan kolom. Ini contohnya ada di sebelah kanannya anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar mobil lalu ada promo dan yang lain. Itu adalah contoh dari iklan kolom. Dan yang ketiga iklan display. Nah, ini iklan display ini lebih besar daripada iklan kolom baik dalam gambar maupun tulisannya dan dia lebih menarik begitu ya untuk iklan display. Nah, sekian penjelasan mengenai pengulasan materi mengenai iklan ya dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan anak-anak paham atas apa yang Bu Ira sampaikan. Jika anak-anak masih ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bu Ira ataupun ke guru kelasnya masing-masing begitu ya. Tugas hari ini yaitu kerjakan pada buku paket tema 5I halaman 65 yang bagian ayo berlatih dan halaman 107 yang bagian ayo lakukan dan ayo berpikir. Silakan yang di halaman 65 anak-anak lihat gambar iklannya, ada 3 jenis iklan. Anak-anak lihat gambarnya, lalu anak-anak simpulkan apa jenis iklannya dan apa isi iklannya. Jenis-jenisnya tadi sudah Bu Ira sampaikan ya di atas ya. Nah, itu jenis-jenis iklannya, tuliskan lalu isi iklannya mengenai apa. Lalu di halaman 107 anak-anak bisa lihat di sana tugas yang pertama yaitu anak-anak melihat masing-masing iklan di radio, televisi maupun internet. Tuliskan namanya apa, produknya, jenis produknya apa, kelebihannya, kegunaannya. Dan yang tugas yang kedua yang bawah itu anak-anak memberikan penilaian mengenai penyajian masing-masing iklan terhadap beberapa kriteria yang sudah dituliskan di buku. Begitu ya, silakan dikerjakan tugasnya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.